Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yang berupa ikhtiar dan tawakal. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta materinya sebagai berikut. Akhlak terpuji pada diri sendiri. Yang pertama, ikhtiar. Yang kedua, tawakal. Sekarang kita masuki materi yang pertama, ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Secara bahasa, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyaru yang berarti memilih. Selanjutnya, ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Secara istilah, ikhtiar berarti melakukan suatu kegiatan atau usaha dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Dan setiap mukmin diharuskan berikhtiar dengan dilandasi keyakinan bahwa semua keputusan dan keberhasilan tergantung pada Allah SWT. Anak-anak ibad, perintah untuk berikhtiar terdapat dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Anak-anak ibad, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Anak-anak ibad, konsekuensi dari ikhtiar adalah pertanggungjawaban manusia kepada Allah di hari perhitungan amal atau yaumul hisab. Firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dijelaskan, Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan apa saja perbuatan baik yang engkau sekalian berikan untuk dirimu sendiri, nanti pasti akan engkau sekalian dapati di sisi Allah. Keadaannya adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya, dan mohonlah pengampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku ikhtiar. Ada beberapa bentuk-bentuk atau ciri dari perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Yang keempat, semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang kelima, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Anak-anak hebat, di bawah ini disajikan tentang contoh perilaku ikhtiar. Silakan disimak contoh berikut ini. Zaid dianugerahi oleh Allah dengan akal pikiran yang cerdas. Sementara Ahmad dianugerahi akal pikiran yang biasa-biasa saja. Namun karena Zaid malas belajar dan malas berusaha, maka ia tidak banyak mencapai kemajuan apa-apa dan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sementara Ahmad, karena menyadari dirinya banyak kekurangan,
maka ia selalu belajar giat dan berusaha sekuat tenaga serta mengharap pertolongan Allah SWT. Sehingga akhirnya ia berhasil menjadi orang yang sukses bahkan disegani masyarakat di lingkungannya. Anak-anak hebat, apa dampak positif dari ikhtiar? Dampak positif dari perilaku ikhtiar adalah 1. Adanya kepuasan batin. 2. Terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. 3. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah pada diri kita. Dan yang kelima, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Selanjutnya, membiasakan diri berikhtiar. Ada beberapa cara untuk membiasakan diri berperilaku ikhtiar. Yang pertama adalah giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. 3. Pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. 4. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Yang kelima, jeli melihat peluang. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sekarang kita masuki materi yang kedua, yaitu tawakal. Pengertian tawakal. Kata tawakal diambil dari bahasa Arab dari kata tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan, yang berarti berserah diri atau mewakilkan. Sedangkan menurut Hamdan Al-Qasar, tawakal adalah berpegang teguh kepada Allah SWT. Menurut Ibnu Al-Jauzi, tawakal adalah penyerahan segala urusan kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan akan kehebatan pengendaliannya. Anak-anak hebat, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tawakal berarti menyerahkan diri dari segala urusannya hanya kepada Allah SWT. Kemudian, dalil tentang tawakal. Dalil tentang tawakal terdapat dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Selanjutnya, perintah untuk berbuat tawakal. Perintah untuk berbuat tawakal terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian, perintah untuk bertawakal terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya, dan bertawakallah kamu semua hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya, perintah untuk bertawakal terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang artinya, dari sahabat Amr bin Umayyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah aku lepaskan unta betinaku dan kemudian aku baru bertawakal? Kemudian Nabi menjawab, ikatlah unta betinamu, baru kemudian kamu bertawakal.
Anak-anak hebat, ada beberapa bentuk tentang perilaku tawakal. Di antaranya adalah A. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT semata. B. Tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. C. Mengakui keesaan dan kebesaran Allah SWT. D. Apa yang mereka lakukan semata-mata hanya mencari ridha Allah. Dan bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku tawakal yang terakhir adalah selalu husnudzon kepada Allah SWT. Anak-anak hebat, silakan disimak contoh perilaku tawakal berikut ini. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau SAW bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Anak-anak hebat, ada beberapa dampak positif atau hikmah bertawakal. Apa dampak positif atau hikmah bertawakal? Dampak positif atau hikmah bertawakal adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, sedangkan Allah adalah penentunya. Yang keempat, menyadari bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Dan yang keenam, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Kemudian, membiasakan diri berperilaku tawakal. Anak-anak hebat, manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Orang yang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang telah diusahakannya. Oleh sebab itu, di saat tawakal, hendaknya meningkatkan intensitas doanya kepada Allah SWT agar apa yang diinginkan akan berhasil dengan baik. Anak-anak hebat, dari beberapa materi yang sudah Pak Guru sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Sedangkan tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, silahkan dikerjakan penilaian pembelajaran sebagai berikut. 1. Jelaskan pengertian tawakal. 2. Sebutkan 2 contoh tentang ikhtiar yang pernah kamu alami. 3. Tulislah ayat tentang tawakal beserta artinya. Dan yang keempat, bolehkah kita tidak belajar ketika akan menghadapi ulangan? Uraikan pendapatmu. Yang kelima, apa yang harus kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Jelaskan. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.